Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Perkenankan saya akan mengirimkan sorga, yaitu suara gembala yang saya kirim dari kota Solo. Karena saat ini saya sedang bertugas di kota Solo. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Perkenankan dari kota Solo hamba akan mengirimkan renungan pagi untuk kekasih-kekasih Tuhan. Itu sebabnya Roh-Mu yang Kudus mengurapi kami semuanya, supaya kami mengerti kehendak Tuhan lewat renungan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pada pagi hari ini yaitu, milikilah hati yang tenang. Matius 14 ayat 27 berkata demikian. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, apapun keadaan kita harus tetap percaya, karena dalam keadaan percaya membuat hati kita tetap tenang. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah goyah. Hanya Dia gunung batu dan kota benteng kita. Dan hanya kepada Dia kita pantas berharap. Ketenangan hati jangan menunggu keadaan menjadi ideal. Keadaan kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan. Bahkan jauh dari apa yang kita harapkan. Tetapi dalam keadaan yang menakutkan dan sulit ditanggulangi pun, kita tetap bisa memiliki hati yang tenang asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, kita akan sama-sama belajar dari kisah Yesus meneduhkan gelombang dan berjalan di atas air, sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 14 ayat 22-33. Pada saat itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak pulang. Lalu Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam menjelang pagi, datanglah Yesus kepada mereka di mana Yesus berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Rasa takut, cemas, dan panik seringkali dapat membuat kita menjadi salah sangka dan salah duga, serta sulit memahami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Hal ini dialami oleh murid-murid sehingga menyangka Tuhan yang berjalan di atas air adalah hantu. Mungkin saat ini kita juga mengalami keadaan yang sama dan sedang bertanya, di manakah Tuhan? Atau mengapa keadaan saya seperti ini? Tetapi segera Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mengapa Yesus berkata demikian? Ketenangan akan menghasilkan kekuatan, saudara. Dikatakan pada ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Nah saudaraku yang kekasih, itu terdapat dalam ayat 15 dari Yesaya pasal 30. Ketika kita tenang, maka akan ada kekuatan untuk mengalahkan ketakutan, sehingga kita bisa bersukacita di dalam Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kekuatan yang kita alami juga membuat kita kuat karena kita bisa melawan dosa dan tetap mengucap syukur di dalam setiap keadaan. Nah saudara, ketenangan timbul akibat pulihnya hubungan. Dikatakan Mazmur 62 ayat 5 dan 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah saudara,
Raja Daud menyadari bahwa hanya dekat Allah saja ia tenang, karena daripadanya lah keselamatannya. Kedekatan dengan Tuhan menghasilkan pengharapan, sebab hanya Tuhan gunung batu dan keselamatan, kota benteng yang membuat kita tidak akan goyah. Nah saudara, jangan menunggu keadaan menjadi tenang sehingga hubungan kita dipulihkan, tetapi miliki hubungan kedekatan dengan Tuhan apapun keadaannya, maka kita akan mengalami ketenangan. Saudara, ketenangan membuat hidup kita jadi teratur. Dikatakan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 11 dan 12, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak tergantung kepada mereka. Nah saudara, ketenangan membuat kita hidup teratur tanpa melanggar nilai-nilai dan norma-norma serta aturan yang ada. Dalam keadaan yang sulit sekalipun, jika kita mampu melihat dari sudut pandang yang berbeda, maka kita akan beroleh kemenangan dan kekuatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatu yang kita alami hanyalah proses yang membuat kita menjadi tangguh tanpa mengeluh. Oh saudara, jangan menunggu kapan pandemi berakhir, tetapi tetaplah percaya dan menjaga hati tetap tenang, karena kita memiliki kekuatan dari Tuhan yang menyertai kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya saya tutup dengan kalimat ini. Tanpa ketenangan saudara-saudara, kita tidak akan bisa mengalahkan masalah yang kita sedang hadapi. Namun, ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, mempunyai persekutuan dengan Tuhan, hati kita tenang dan kita mampu menghadapi masalah karena Tuhan berperang ganti kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Kita satu di dalam doa. Tuhan, ajar kami memiliki persekutuan dengan Tuhan, supaya hati kami tenang. Tatkala kami bertelut menyembah kepada Engkau, maka disitulah Roh-Mu hadir dan memberikan kepada kami hati yang tenang. Ajar kami tidak berharap di luar Tuhan. Apalagi kami minta pertolongan kepada orang yang anggap orang yang pintar, misalnya kepada dukun dan lain sebagainya. Ketika kami melakukan hal itu, justru hidup kami akan dihancurkan oleh setan itu sendiri. Sehingga hidup kami bukan semakin tenang, tetapi semakin hancur adanya. Kami tidak mau berbuat seperti itu, karena itu adalah kebodohan semata-mata. Ajar kami fokus hanya percaya, hanya berharap, hanya memandang kepada Tuhan Yesus, sehingga kami tenang karena Engkau segera mengatakan, "Hai badai angin ribut, tenanglah." Dan seketika itu juga badai angin ribut tenang, dan kami merasa sesuatu yang indah terjadi dalam hidup kami. Ada ketenangan yang sangat menguasai hidup kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami serahkan sepanjang hari ini aktivitas kami. Tuhan akan sertai, jaga, lindungi, dan pelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.